Dari mana asal-usul warga Israel yang sekarang menempati negara fiktif Israel? Dalam sudut pandang ilmu hukum, asas kewarganegaraan itu secara garis besar terbagi atas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan didasarkan pada tempat lahir atau wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya, orang-orang Israel yang lahir di Israel sekarang ini, mereka menjadi warga Israel berdasarkan asas ius soli. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan warga Israel yang lahir sebelum berdirinya negara fiktif Israel pada tahun 1948? Mereka pasti mengadopsi ius sanguinis, yang mana status kewarganegaraannya didasarkan pada status kewarganegaraan ayah atau ibunya secara biologis tanpa mempertimbangkan di mana anak tersebut dilahirkan. Menarik untuk kita telusuri lebih jauh, siapa sebenarnya warga Israel sebelum pendudukan Israel pada tahun 1948? Dari mana ayah dan ibu mereka? Dari mana asal-usul keturunan mereka? Daniel Patrick dalam bukunya yang berjudul The Matrix of God menjelaskan bahwa warga Zionis Israel, alih-alih Bani Israel, mereka justru keturunan Gog atau Yajuj. Siapa sih Gog itu? Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua anak yang menjadi nabi. Dalam hal ini, Nabi Ishak alaihissalam dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah, dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Hajar. Nabi Ishak alaihissalam kemudian memiliki anak kembar bernama Nabi Yakub alaihissalam dan Esau. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam terdiri atas 12 suku Bani Israel. Esau yang iri kepada Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan saudara kembarnya sendiri juga memiliki 12 keturunan yang disebut sebagai Bani Edom. Nah, Gog sendiri adalah gelar raja bagi keturunan Esau Bani Edom, sama seperti Fir'aun yang merupakan gelar raja bagi bangsa Mesir. Keturunan Gog kemudian menyusup ke dalam agama Yahudi pada tahun 126 sebelum Masehi. Keturunan Gog ini kemudian menjadi raja-raja Herodes. Dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa Herodes merupakan keluarga dari penguasa Roma yang bertindak sebagai gubernur di provinsi Palestina dan daerah sekitarnya. Herodes yang agung adalah penguasa Palestina ketika era Emperor Roma Caesar Augustus, di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem kala itu. Sama seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun ingin membunuh semua bayi laki-laki, begitupun dengan Raja Herodes yang ingin membunuh semua bayi laki-laki pada saat pemerintahannya. Namun berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam terselamatkan. Herodes adalah keturunan Gog atau Yajuj. Yahudi palsu yang telah disusupi oleh Herodes atau oleh keturunan Gog kemudian diusir oleh kekaisaran Romawi dan diterima oleh bangsa Khazar atau bangsa Magog keturunan Yafit pada tahun 740 Masehi. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 3 anak. Dalam hal ini, Yafit yang keturunannya kita sebut sebagai Yafitik, Sam yang keturunannya disebut sebagai Semit, dan Ham yang keturunannya disebut sebagai Hemit. Dari Sam kemudian lahir keturunan para nabi mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sementara dari Ham memiliki keturunan pengabdi para nabi dan para raja, dalam hal ini orang-orang Afrika. Kemudian dari Yafit memiliki keturunan bernama Gomer, Magog, dan lainnya. Dari Gomer kemudian melahirkan Askenazi yang kemudian kita kenal sebagai Yahudi Askenazi dari bangsa Khazar. Syekh Imran Hussein dalam bukunya yang berjudul Yajuj dan Majuj dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Gomer dan Magog atau Yajuj Majuj inilah yang dikurung di tembok besi oleh Zulkarnain atau yang kita kenal sebagai The Great Cyrus, penguasa Persia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Sampai di sini semakin jelas bahwa Yahudi Askenazi yang menduduki Israel bukanlah Bani Israel, melainkan suku ke-13 Yahudi, dalam hal ini
bangsa Khazar. Padahal kita tahu bahwa suku Yahudi itu hanya 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Adapun suku Yahudi ke-13 adalah bangsa Khazar yang bukan merupakan Bani Israel. Mereka adalah Yahudi Askenasi atau Yahudi Eropa atau Yahudi palsu yang berasal dari pegunungan Kaukasus, tempat Yajuj dan Majuj dulu dikurung dan kini menguasai dunia. Bangsa Khazar yang terusir kemudian melarikan diri menuju Eropa Timur dan kemudian menguasai Eropa Barat. Keturunan paling unggul Yahudi Khazaria ini adalah Rothschild, yang mana pada tahun 1740 melahirkan kapitalisme yang sekarang ini kita kenal sebagai sebuah sistem keuangan dunia. Keturunan Rothschild kemudian menguasai seluruh perekonomian dunia. Rothschild pula lah yang kemudian mendanai revolusi Bolshevik pada tahun 1917 yang menggulingkan Tsar Rusia yang beragama Kristen Ortodoks dan menggantinya dengan komunisme yang anti agama. Pada tahun yang sama, tahun 1917, Rothschild pula yang menginisiasi deklarasi Balfour untuk menghadiahkan warga Yahudi Askenasi suatu tanah bangsa Palestina. Balfour sendiri adalah seorang menteri luar negeri Inggris yang berkebangsaan Yahudi. Dan puncaknya, pada tahun 1917 terjadilah pengusiran, penjajahan, dan genosida Zionis Israel terhadap bangsa Palestina sampai sekarang. Itulah asal-usul warga Israel yang kita kenal saat ini. Mereka berawal dari keturunan Gomer atau Yajuj, kemudian keturunan Magog atau Majuj yang merupakan bangsa Khazaria atau bangsa Askenasi yang merupakan Yahudi Eropa, Yahudi palsu, bukan Bani Israel. Mereka kemudian bermigrasi dan menjadi warga negara Israel.